Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Baik, kita melanjutkan materi sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai, marilah terlebih dahulu kita awali dengan doa dalam hati masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, kita lanjutkan materi. Sebelumnya kalau kita membahas tentang gerak pada tumbuhan, maka pada hari ini kita akan membahas mengenai gerak pada hewan. Kita mulai ya. Pada kesempatan hari ini, kalian bisa melihat ya, ini adalah kompetensi dasar kalian yang akan kita pelajari hari ini, termasuk juga indikator pembelajarannya, yang mana nantinya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan baru mengenai cara gerak hewan pada masing-masing habitat. Lalu selain itu kalian juga bisa mendapatkan penjelasan mengenai keterkaitan bentuk tubuh dengan kecepatan gerak pada hewan itu sendiri. Baik, di pertemuan ini submateri yang akan kita bahas ada 3, yaitu ada gerak hewan di darat, gerak hewan di laut, serta gerak hewan di udara. Coba perhatikan kedua gambar berikut ini. Ada 2 hewan, yaitu singa dan hiu, hewan di darat dan hewan di air. Pertanyaannya, mengapa gerakan hewan di air berbeda dengan gerakan hewan di darat? Sekarang coba kalian pikirkan. Silahkan kalian analisis dulu. Kita lanjutkan dulu. Gerak hewan di air. Yang pertama, gerak hewan di dalam air ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, anak-anak. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi. Yang pertama, gerak hewan di dalam air ini dipengaruhi oleh yang namanya kerapatan, di mana air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara. Yang kedua, faktornya adalah diakibatkan karena adanya gaya angkat air. Gaya angkat air lebih besar dibandingkan gaya angkat ikan atau makhluk hidup di dalam air itu sendiri. Yang ketiga, massa jenis hewan kecil. Massa jenis hewan yang lebih kecil ini membuat kemudian ikan-ikan itu bisa mengapung di dalam air. Yang berikutnya, bentuk tubuh ikan itu berbeda-beda. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk streamline atau bentuk torpedo. Pada bentuk streamline ini memungkinkan ikan untuk meliuk-liuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Tubuh ikan sendiri itu dilengkapi oleh otot dan tulang belakang yang fleksibel. Nah, kalau kita membahas mengenai tubuh dalam ikan, maka tubuh ikan itu sendiri memiliki fungsi bermacam-macam. Yang pertama, pernah nggak kalian melihat kalau ikan berenang itu mengeluarkan gelembung udara? Nah, alasan kenapa ikan itu mengeluarkan gelembung udara ini adalah untuk mengeluarkan gas yang biasanya berupa oksigen, yang mana nanti bisa mengatur gerakan naik dan turun ikan itu sendiri. Yang kedua, otot dan tulang belakang ikan. Otot dan tulang belakang ikan ini sifatnya fleksibel, anak-anak. Jadi dia ini mempunyai fungsi untuk mendorong ekor ikan dan sirip ikan di dalam air. Yang ketiga, gerak tubuh dan sirip ekornya ini memungkinkan ikan untuk menghasilkan sebuah gaya dorong menuju ke depan. Dan yang keempat, ada juga ikan yang menggunakan sirip pasangan dan sirip tengahnya. Ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah ini biasanya bisa kita jumpai di dalam atau di lingkungan terumbu karang. Tapi jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang bergerak dengan menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Yang berikutnya, kita bahas mengenai gerakan hewan di udara. Gerakan hewan di udara ini dipengaruhi juga oleh beberapa faktor ya. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi gerakan hewan di udara. Yang pertama ada gaya angkat yang besar. Pengaruh gravitasi sangat berperan penting ya dalam kemampuan hewan untuk terbang di udara. Tubuh-tubuh hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang besar, sehingga dapat mengimbangi gaya gravitasi, karena tidak mungkin bahwa tubuh hewan itu memiliki massa jenis dan massa jenis udara yang sama.
Kenapa? Karena nanti kalau memiliki massa jenis yang sama, dia tidak akan bisa mengatasi kelebihan gravitasi. Yang berikutnya, kerangkanya harus ringan. Kerangka-kerangka tubuh hewan yang dapat terbang di udara ini biasanya memiliki tipe kerangka yang lebih ringan daripada hewan-hewan yang ada di darat. Kenapa? Supaya tadi bisa menghasilkan gaya angkat yang besar. Yang berikutnya, tulang dadanya kuat. Ya, walaupun punya rangka yang kecil atau rangka yang ringan, tapi hewan-hewan seperti burung ini memiliki tulang dada yang kuat. Kenapa? Supaya nanti dia bisa menghasilkan suatu gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung itu sendiri, terutama dalam menggerakkan sayap-sayapnya. Tulang dada ini juga dibantu oleh kekuatan otot dari burung itu sendiri. Nah, struktur sayap yang demikian ya di dalam kemampuan burung terbang itu disebut dengan airfoil. Jadi saat sayap dikepakkan, maka sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayapnya, sehingga udara akan mengalir ke bawah. Seperti itu. Yang berikutnya, gerak hewan di darat. Kalau gerak hewan di darat itu dipengaruhi oleh 3 faktor, anak-anak. Yang pertama adalah otot yang kuat, yang kedua tulang yang kuat, dan yang ketiga kaki yang ramping. Nah, ketiga faktor ini mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu adalah untuk mengatasi inersia. Apa itu inersia? Inersia itu adalah kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas, elastisitas yang mana diperlukan dalam aktivitas sehari-hari hewan yang ada di darat. Baik, berikutnya kita akan menyimpulkan. Jadi pada dasarnya gerak pada hewan itu dipengaruhi oleh 2 hal, anak-anak. Yang pertama bentuk tubuhnya, yang kedua karena habitat atau lingkungannya. Oke, sekarang mari kita berlatih. Kalian kerjakan latihan soal berikut dengan teliti dan baik ya. Jadi coba perhatikan, ada 3 pertanyaan. Yang nomor 1 kalian perhatikan tabel di samping, lalu jawab pertanyaan A, B, C, dilanjutkan dengan nomor 2 dan 3. Oke, sampai di sini dulu saya rasa pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang perlu disampaikan bisa kalian serap dengan baik, bermanfaat bagi kalian dan dapat kalian pahami dengan baik juga. Tetap jaga kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Baru diakhiri, mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.